Shalom, saya Wahyu Widiawati, senang bisa ketemu di program Perjumpaan dengan Tuhan. Hari ini kita akan ngobrol dengan Bapak Gunawan, seorang pebisnis yang melayani Tuhan, dan dulunya beliau nggak seperti ini. Shalom Pak Gunawan. Shalom, dulu saya rambutnya banyak. Tadi dibela-belain potong rambut sebelum ke sini. Iya, dan memang sesuai dengan namanya ya. Ya. Apa Pak? Gundul, tidak menawan lagi. Oh ya. Namanya Gunawan, gundul dan menawan ya. Pernah menawan. Pernah menawan, sekarang juga masih menawan. Amin, terima kasih. Menawan hatinya Tuhan paling tidak ya. Ya, hari ini kita akan dengarkan bagaimana perjumpaan pribadi beliau dengan Tuhan di perjalanan hidup Pak Gunawan. Pak Gunawan dulu ini adalah seorang yang bisa meramal nasib. Meramal nasib ya. Dulu belum kenal Tuhan Yesus. Bagaimana beliau bisa kenal dengan Tuhan Yesus? Pak Gunawan bisa cerita. Dulu Pak Gunawan itu seperti apa? Saya dulu ini keluarga saya itu kan campur-campur ya agamanya ya. Oke. Kemudian saya sejak kecil tuh sekolahnya backgroundnya sebagai sekolah Katolik begitu ya. Dan kemudian saya ya ikut orang-orang kalau ke gereja, teman-teman ke gereja. Dan saya lihat kok enak ya kalau ke gereja gitu ya. Jadi saya kemudian belajar ikut. Umur berapa itu? Waktu itu mulai SMP. SMP, ya. Oke. Jadi saya datang ke gereja sendiri gitu ya. Boleh kemudian, sama orang tua? Boleh, naik becak, kadang jalan kaki gitu ya zaman dulu itu ya. Naik angkot seperti gitu. Kemudian saya ikut pelajaran seperti katekisasi gitu ya. Katekumen zaman dulunya gitu ya. Sampai kemudian dibaptis SMA. Nah yang waktu SMA itu karena ikut teman-teman, ada guru kungfu begitu ya. Kemudian kita ikutlah. Berarti pinter kungfu? Zaman dulu. Sekarang udah lupa jurusnya. Sekarang yang pinter itu bersilat kata ini. Bukan bersilat gini ya. Oke, Pak, ketika Bapak ikut apa tadi pendalaman Alkitab ya? Pendalaman Alkitab. Nah, itu orang tua boleh? Seperti katekumen. Boleh. Boleh ya? Boleh. Kok boleh? Boleh. Kan kita ini agamanya tidak jelas, sebetulnya tidak jelas. Jadi ya, tidak ada ini ya, tidak ada. Kamu harus ikut mama, harus ikut papa, enggak ya? Ikut agama leluhur juga pergi, kalau kesini juga pergi gitu ya. Walaupun saya waktu itu ngelihat karena latar belakang pendidikan itu Katolik, saya lihat kok rasanya yang paling baik itu menurut saya itu waktu itu ikut Katolik, ikut Tuhan Yesus gitu ya. Setelah saya ketemu guru kungfu ini, belajar bersama dengan teman-teman, ternyata guru kungfu ini juga seorang pengajar Tao seperti itu ya. Jadi kemudian dia bercerita tentang agamanya dan kemudian kalau di Tao itu seperti itu, kita bisa seperti mengundang dewa-dewa gitu ya. Kita bisa merasakan roh itu dengan tubuh fisik kita gitu ya. Kita kadang juga bisa melihat, untuk tahap-tahap tertentu kita juga bisa melihat, kita bisa mendengar gitu ya. Dan seperti kalau di film-film itu ya Bu ya, ada orang yang memang beneran ya Pak? Itu di film seperti itu ya? Ya hampir seperti begitu. Kalau seperti yang film-filmnya itu kan film vampir itu ya, yang sering kali seperti itu. Itu ada ceritanya sendiri sebetulnya itu. Ada seorang suhu yang mau mindahkan vampir, memindahkan mayat dari satu tempat ke tempat lain karena terjadi peperangan gitu ya. Tempat kuburannya nggak cukup, maka kemudian dia lakukan satu sihir, istilah ritual seperti itu, dikasih sesuatu dikasih istilahnya tulisan kuning itu ya, kertas kuning itu diempel-empelkan, kemudian dia perintahkan untuk bangkit dan berjalan. Itu seperti itu ada salah satu ilmunya seperti itu ya. Kalau Bapak sempat belajar nggak ini? Belum sempat. Belum sempat belajar. Oke. Setelah lain yang SMA, berbeda gitu SMA ikut apa tadi? Silat. Ikut silat, kemudian berakhir jadi seorang Tao. Pada waktu itu saya bilang sama Tuhan Yesus, aku tak berhenti dulu ya. Break dulu ya. Sorry loh ya. Kita break dulu ya. Saya minta maaf loh ya. Saya sekarang tak ikut yang ini, saya bilang begitu ya. Karena saya rasa aku tahu engkau itu ada, tetapi aku nggak yakin kalau engkau mau hadir untuk datang seperti dewa-dewa yang lain seperti begitu ya. Maka kemudian dimulailah istilahnya itu ya. Saya mulai belajar dan saya makin lama makin dalam di sana. Itu sejak mulai lulus SMA gitu ya. Tahun 92, 93 saya sudah mulai untuk mengikuti itu. Ikut berbagai macam guru begitu ya. Terus kemudian saya belajar kalau ikut seperti tahu gitu ya.
sambungannya pasti juga belajar Buddha seperti itu ya, belajar juga kemudian Konghucu seperti gitu kan. Kalau waktu yang lalu sampai sekarang mungkin juga masih ada yang namanya kelenteng itu kan Tridharma. 3 dharma itu ya. Jadi ada yang Buddha, ada yang Tao, ada yang Konghucu seperti gitu ya. Mereka rumputnya itu sama sebetulnya, tapi dalam pengembangannya berbeda-beda, titik beratnya berbeda-beda. Jadi Bapak mempelajari semua itu ya? Jadi kita belajar semuanya seperti itu. Kemudian sampailah tahun 2006 gitu ya. Tahun 2006 itu ada krisis di dalam hidup keluarga kami gitu ya. Sebentar, Bapak waktu itu sampai belajarnya sampai apa? Bapak bisa memanggil para dewa gitu? Iya, karena dari sejak awal kan kita tertariknya adalah seperti itu. Karena itu ya? Karena hal sakti berarti itu. Bapak waktu itu ya? Bukan, ya sama seperti kita ya sekarang ini ya. Kalau kita pun juga kan berjalan dalam Roh Kudus gitu ya. Roh Kudus adalah roh gitu ya. Dan seberapa banyak roh itu bekerja, Roh Kudus bekerja dalam hidup kita kan sesuai dengan kemauan kita untuk bisa, sesuai dengan ketaatan kita. Demikian juga di dalam apa yang Bapak pelajari dulu itu yang zaman dahulu itu pun juga kurang lebih hampir sama seperti berapa banyak yang kita berikan. Seperti itu ya. Pengorbanan apa yang kita berikan. Pak, ketika Pak Gunawan belajar manggil dewa-dewa, kemudian Bapak bisa membaca nasibnya orang. Betul. Gitu. Itu Bapak sempat ramal banyak orang ya? Buka praktek gitu atau? Lumayan. Oh ya. Itu yang jadi ketika terjadi krisis ya dalam hidup kami itu ya. Kalau tahun 97 krisis ekonomi gitu ya. Ini krisis itu, keluarga. Ini krisis yang lain lagi. Kalau krisis ekonomi itu saya lihat saya juga rajin, makin rajin untuk belajar. Untuk belajar, berpuasa gitu ya. Tapi saya lihat pada waktu itu papa saya itu ternyata sudah dibaptis di luar negeri pada waktu itu, ikut kakak saya waktu menengok kakak saya sekolah gitu ya. Dan pada waktu kita menghadapi krisis ekonomi di dalam keluarga yang sangat besar yang mengancam seluruh istilahnya itu kehidupan kita ya. Krismon ya waktu itu ya. Perekonomian keluarga maksudnya. Iya. Saya waktu itu sampai tanya kepada suhu saya, kepada orang-orang yang lain gitu ya. Mereka katakan kami angkat tangan. Waduh. Lebih baik sudah kamu korbankan saja rumahmu, pekerjaanmu dan lain sebagainya ya. Terancam untuk disita di bank gitu ya. Padahal Bapak berharap mereka bisa nolong ya. Iya, dewa-dewa saya pun juga ikut puasa, saya jalani betul-betul gitu ya. Tapi saya lihat papa saya entah kenapa yang biasanya juga ke kelenteng gitu ya. Dia tiap pagi itu baca firman. 1 jam. Dari jam 5:30 itu sudah bangun, olahraga sebentar, kemudian 1 jam dia baca sebelum mulai bekerja. Wow. Dan saya lihat itu setiap selesai, kemudian hari Sabtu, Minggu, minta diantar saya ke gereja. Kemudian dia ke gereja, saya cuma ngantar aja. Papa saya sendirian, pergi sendirian. Mama saya tidak mau ikut pun, papa pergi sendirian. Saya lihat luar biasa papa ini ya. Dan saya tetap aja cuma nganter gitu ya. Tetapi dalam waktu 1 tahun, 2 tahun itu, sejak papa saya lakukan seperti itu, yang saya ingat itu keadaan ekonomi kita nih berbalik 180 derajat. Maksudnya lebih baik atau lebih? Jadi kan kita sudah dalam keadaan krisis ya. Tapi dalam krisis ini kita jadi lebih baik. Dalam hal keuangan kita jadi lebih sukses. Titik baliknya kita di sana pada waktu itu ya. Tapi saya belum menyadari, saya cuma lihat papa saya ini orangnya rajin, baca firman, gitu aja gitu ya. Tapi saya merasa saya punya dewa kok. Saya bisa panggil gitu ya. Sampailah krisis yang kedua. Waktu papa saya itu dipanggil Tuhan. Pada waktu itu saya berusaha untuk dengan dewa-dewa saya dan lain sebagainya. Tapi yang aneh itu dewa saya tidak ada yang datang pada waktu itu. Dalam kurun waktu papa saya sakit di rumah sakit itu ya, saya berdoa dan saya sungguh-sungguh gitu ya, tidak ada yang datang. Saya tidak rasakan lagi, saya tidak lihat lagi saat-saat seperti itu ya. Dan pada waktu papa saya sebelum meninggal, papa saya itu keinginannya mau dibaptis secara Katolik walaupun sudah secara Kristen pada waktu itu ya. Dan ketika romonya di sana itu di ICU itu baptis papa saya dan kemudian tanya sama saya gitu ya, mau dinamai siapa? Karena teman saudara-saudara semua, 5 bersaudara itu nengoknya ke saya semua. Saya ini bilang saya ini orang tahu ya kan. Cuma mereka tahu saya ini paling orang yang jalani dalam bidang rohani gitu ya. Jadi kemudian saya tanya ya,
kira-kira apa ya, harus dikasih nama apa ya. Kemudian saya lihat ada seperti dengar gitu ya, Yohanes. Tapi saya dalam hati gini, saya ini punya teman yang namanya Yohanes, rekan kerja kita, istilahnya supplier kita, yang walaupun orang Kristen, tapi mabuk-mabukan. Hidupnya rusak. Saya bilang, saya nggak mau papa saya seperti begitu, gitu ya. Suaranya dengar lagi, saya dengar. Bukan Yohanes murid Yesus, tapi Yohanes Pembaptis. Ketika saya dengar seperti itu, mata saya itu tiba-tiba tuh dalam ruang saya lihat itu ya, biasanya kalau lihat dewa-dewa, saya lihat terang yang berbeda. Saya kaget dalam hati itu, saya pikir, apa ini, papa ini jadi seperti Yohanes Pembaptis, kemudian kita anak-anak kan ikut semua lah. Tuhan semua kan, gimana? Tapi kemudian setelah itu papa saya nggak berapa lama kemudian meninggal gitu ya. Dan dikasih nama tadi ya, Yohanes Pembaptis gitu ya. Untuk sebagai nama baptisnya gitu ya. Padahal kemudian, ini yang memberi nama sendiri masih di kepercayaan yang lain ya. Waktu itu saya lihat, kenapa ya kok papa saya ini sudah umur sekian ini harus dipanggil Tuhan. Menurut ramalan itu harusnya papa saya umurnya masih panjang. Oh, nggak sesuai ramalan yang Bapak lihat? Tidak sesuai sama ramalan yang biasanya. Maka saya pikir kalau begitu, guru yang ngajari ini kurang pandai. Saya harus cari yang lebih pandai lagi. Maka kemudian saya jatuh lebih dalam lagi, cukup khusus di dalam bidang ramal-meramal seperti itu ya. Saya makin dalam lagi di sana. Sampai suatu saat. Sebentar, untuk bisa ngeramal tuh biasanya gimana Bapak? Harus puasa, jadi, harus apa? Ada dua hal ya, lewat rohani. Yang kedua bisa lewat statistik. Jadi sekarang ini ilmu ramal yang pakai statistik juga ya? Itu pakai statistik. Modern jadi juga pakai ya? Probabilitas gitu ya. Orang yang salah satunya itu kalau kita lihat misalnya seperti wajah, telapak tangan gitu ya. Itu ini statistiknya ya? Ya, seperti itu juga sama, seperti itu juga. Kemudian tanggal lahir, jam lahir, kemudian ada yang namanya Hong Shui gitu ya. Air dan angin. Jadi bumi ini di tempat yang mana mempunyai orang punya nasib yang seperti apa, dipengaruhi oleh musim, dipengaruhi oleh putaran bumi dan lain sebagainya, bintang-bintang. Seperti gitu ya. Dan dari ramalan itu seharusnya umurnya Papa lebih panjang. Masih panjang. Begitu ya. Jadi kita kemudian terus Bapak harus cari belajar guru. lebih ketemu nggak? Lebih dalam lagi. Ketemu lebih banyak lagi guru. Saya belajar literatur yang lebih dalam lagi seperti itu ya. Jadi sekarang memang saya lebih khususnya belajar, begitu ya? Sudah ini lebih lagi. Pengen lebih sakti lagi ya. Pengen karena kenapa? Penasaran kok nggak cocok kok ini. Tidak cocok seperti begitu ya. Dan kemudian setelah itu ada ya karena waktu krisis itu ya. Kita ketemu salah satu teman. Teman mama saya itu ya, dia katakan, sekarang aku punya, ya ikut Tuhan Yesus, aku punya pendeta yang hebat sekali, dia bilang. Saya dalam hati, hebat-hebatnya pendetamu. Kalah hebat be aku. Kalah hebat dengan guru-guru lah, dengan suhu-suhu lah, ya saya bilang seperti itu. Tapi karena saya harus menyertai mama saya ya, karena mama saya makin lama, kalau orang meninggal itu bukan pertama kali kita susah gitu ya. Kalau orang ditinggal sesudahnya. Berbulan-bulan atau mungkin bertahun gitu ya. Kan simpatinya orang sudah habis ya kan. Merasa sendirian. Merasa sendirian itu yang kita harus sertai gitu ya. Maka kemudian kita datang ke satu persekutuan doa dan di persekutuan doa itu kita disuruh duduk yang paling depan ya, sudah disiapkan ruangannya, kursi-kursinya. Kita tamu istimewa ditaruh di depan sendiri dan saya sangat ingat pada waktu itu. Bapak ikut ya di situ di dalam. Bukan sekedar nganter ya. Enggak nganter. Pada waktu itu lagunya adalah Menyeberangi Sungai Yordan. Gimana saya ingat karena waktu itu kan lagu saya masih kecil waktu SD. Menyeberang Sungai Yordan ya seperti itu. Haleluya. Jadi waktu itu saya juga ikut tepuk-tepuk sungkan kan ya. Kita paling depan seperti gitu ya. Nyanyi, tapi pada waktu nyanyi lagu itu saya rasa sesuatu yang besar, lebih besar daripada dewa-dewa saya itu tiba-tiba masuk ke dalam diri saya. Seperti kalau kita ini seperti diguyur. Ya, sesuatu yang besar itu masuk dalam diri saya gitu ya. Saya rasa itu roh yang jauh lebih besar daripada roh-roh yang selama ini disembah. Saya ikuti. Itu masuk dalam diri saya
dan membuat hati saya itu tiba-tiba hancur. Saya rasanya tiba-tiba meleleh air mata itu ya. Saya kemudian dalam hati saya berpikir gini, inikah yang membuat orang Kristen biasanya kita selalu jadikan bahan lelucon ya. Habis tepuk-tepuk tangan, nangis gitu ya. Ini apa-apaan mereka itu ya. Pada waktu itu saya rasakan seperti itu ya. Saya hancur, ternyata mama saya pun juga mengalami hal yang sama. Wow. Setelah itu selesai semua gitu ya, rasanya jadi, itu. Pemirsa, duduklah di depan. Saya tanya kepada pendeta yang ngundang tadi itu ya, dan pendetanya kemudian bilang gini, oh tenang aja Pak Gunawan, tidak apa-apa, nanti Pak Gunawan itu akan dikasih sesuatu yang lebih besar, lebih baik. Pak nanti akan lebih sakti katanya dia bilang gitu. Nanti malam Pak Gunawan doa Bapak kami 100 kali. Dia bilang begitu. Waduh. Saya masih ingat doa Bapak kami kan itu sesuatu yang dasar ya. Pelajaran yang pernah dipelajari. Iya. Jadi kemudian saya malamnya itu saya doa Bapak kami 100 kali. Setelah doa Bapak kami 100 kali selesai, saya sudah lakukan bagian saya mulailah undang dewa-dewa saya. Tapi ketika saya lakukan ritual, saya undang, tidak ada rasa apa-apa. Saya tidak rasa dewa itu datang, dan saya rasa diri saya itu kosong. Saya nggak punya tenaga yang di dalam roh seperti itu lagi. Saya pikir-pikir, saya ini kok jadi seperti orang biasa gitu ya. Dulunya sakti gitu ya. Dulunya saya bisa ngerasa. Saya punya tenaganya gitu ya. Sekarang kok tidak ada apa-apanya ini ya. Wah ini saya tahu saya ditipu. Kurang ajar ini pendeta nih. Saya dibohongi nih. Saya latihan sudah sekian tahun. Iya, kok hilang gitu saja? Hilang begitu saja. Ini kurang ajar ya. Maka kemudian ternyata mama saya bilang begini, aku kok sejak didoakan itu ya, kok enak ya. Perasaan susah, sedih karena ditinggal papamu itu kok rasanya itu damai sekarang ini. Aku ada rasa gembira, dia bilang gitu. Ayo kita datang lagi yuk. Gak bisa nolak. Kalau mama yang ngajak gak bisa nolak ya. Jadi kemudian saya datang lagi lah ya. Saya juga pengen tahu. Ini pendeta buat saya kehilangan kekuatan istilahnya seperti itu ya. Dalam kesaktian saya hilang nih. Iya. Nah, waktu itu saya ingat sekali dia berkhotbah tentang Yohanes 5 tentang di kolam Bethesda. Orang lumpuh 38 tahun. 38 tahun di kolam Bethesda. Dan ketika dia berbicara, berkhotbah, saya lihat ini kok nggak seperti pendeta-pendeta yang lain, yang stereotipenya yang lama, saya pikir begitu ya. Maka kemudian saya tertarik gitu ya. Sejak itu ketika ada pendeta itu untuk melakukan seperti ibadah gitu ya, saya sama mama saya kemudian hadir untuk dengarkan seperti itu. Itulah awal mulanya kemudian saya ikut Yesus. Tapi ya tetap saya ritual, saya mulai lagi dari awal istilahnya, saya tetap menyembah dewa-dewa dan lain sebagainya. Dan pendeta ini hadir, datang suatu saat ke tempat saya gitu ya, ke rumah saya. Dan kemudian dia bilang begini, suatu saat nanti Pak Gunawan nanti akan dipakai Tuhan sebagai hambanya. Saya dalam hati gini. Ketawa. Nggak lihat ya. Ini seberapa banyak dewa-dewanya ini ya. Nggak lihat. Saya cuma tertawa saya waktu itu ya. Tapi kemudian ternyata setelah kita beberapa bulan ikut gitu ya, setengah tahun kemudian ada baptisan begitu ya. Dan teman-teman saya yang lain ya, baptis gitu. Saya sini nggak seberapa mengerti gitu ya. Ya sudahlah, saya tak ikut aja. Kita nggak ada katekisasi pada waktu itu ya. Kan kita ini dirikan gereja untuk pendeta tersebut gitu ya. Orang-orang cuma dari orang-orang yang sama seperti saya gitu, yang sama-sama ikut. Ada yang disembuhkan dari sakit ayan, ada yang begini begitu gitu ya, macam-macam. Jadi kemudian kita yuk sama-sama yuk patungan kita bikin gereja yuk untuk pendeta ini, untuk penginjil ini ya. Maka kemudian mereka baptis, saya pun juga ikut. Ya sudah baptis lah. Saya nggak ngerti apa-apa, kok sudah masuk kolam selesai gitu ya. Malamnya nggak rasa apa-apa saya. Malamnya pun juga saya tetap lakukan ritual yang sama. Tapi pada waktu saya mulai ritual, salah satunya itu ngadep langit gitu ya. Ketika saya mau tancapkan Yosua saya gitu ya, tiba-tiba saya dengar suara gitu. Kalau kamu mau order, kamu jangan tancapkan Yosua ini. Saya kaget sekali. Saya gak mikir apa-apa loh Ibu.
Itu jelas ya suaranya. Saya bisa dengar gitu ya. Kalau kamu mau order, jangan tancapkan. Itu seperti waktu pertama-tama saya dengar, ngelihat suara Yohanes itu. Kata-kata Yohanes pada waktu papa saya itu. Sakit itu ya. Sakit itu ya. Saya waktu itu kaget. Jelas ya. Waktu itu saya kaget, saya nggak jadi. Malam itu saya putuskan, saya buka Alkitab. Siap malam itu saya baca Alkitab. Saya buka kitab Kejadian. Baru saya tahu, pada waktu nanti kitab Keluaran gitu ya. Baru tahu kalau Tuhan tidak mau saya menyembah ilah yang lain, berhala-berhala yang lain. Sejak itu saya mulai. Wahyu, pendeta saya itu pada waktu itu menginjil itu, ketika saya lihat ada dewa-dewa, altar leluhur, altar dewa-dewa macam-macam itu dia tidak pernah sekalipun katakan, ini setan ya, ini harus kamu singkirkan, tidak ada. Oh, dia tidak sampaikan itu ya? Tidak sampaikan seperti itu. Bapak menyesal ya, kenapa nggak disampaikan? Tidak. Kenapa dia nggak kasih tahu saya? Itu bagi saya itu suatu hal yang luar biasa. Membuat kita ini antipati pada waktu itu. Ketika kita sadar sendiri, sudah saya berhenti. Nenek saya belum. Nenek saya tetap melakukan hal yang sama. Tetap menyembah dewa-dewa dan lain sebagainya. Sampai kemudian nenek saya mengalami krisis dan kemudian baru ikut juga Yesus. Seringkali saya lihat harus ada krisis gitu ya. Tapi memang dapat order waktu itu. Akhirnya kemudian saya kerjaan pada waktu itu luar biasa. Wow, suaranya audible ya. Memang kadang-kadang kita ini harus dibuat krisis dulu ya. Baru cari krisis Tuhan. Dulu waktu krisis itu ya. Oke. Sejak itu Bapak kemudian semakin kenal sama Tuhan, semakin dekat begitu ya. Tinggalkan semua ritual sudah nggak lagi? Pada waktu itu kan saya sudah siap malam itu saya sudah nggak melakukan ritual lagi. Tapi nenek saya masih. Dan nenek saya mengalami krisis kesehatannya dia. Dan pada waktu itu saya tanya, waktu kan saya masih baru gitu baru. Tuhan, baru ini ceritanya. Ya? Masih menyala-nyala ini ya. Kenapa kok nenek saya ini sakit, harus istilahnya buang air besar itu usia sudah 80, buang air besarnya sehari itu bisa 30 kali gitu ya kan. Kemudian malah ada darahnya, itu kita bawa ke dokter bilang katakan ini kemungkinan kanker, dia bilang gitu. Karena nenek saya dulu pernah tahun 70-an gitu ya, pernah operasi untuk pengambilan kanker payudara pada waktu itu. Jadi takutnya kankernya menjalar, tumbuh lagi seperti itu ya. Saya bilang, Tuhan, saya ini baru saya ikut Engkau. Nek saya ini belum kenal Engkau loh. Aku tolong kasih ono kesempatan. 3 hari nanti sembuh, saya bilang gitu ya. Saya waktu itu kok berani Bapak ngomong itu? Kok bisa sakit seperti gini? Kenapa ya? Oh, diminumi air. Waktu itu adik papa saya kan masih ikut seperti begitu. Jadi minumi mamanya seperti itu, yaitu nenek saya. Akhirnya kemudian dia malah sakit. Saya bilang, Mak, jangan lagi minum air seperti itu ya. Nanti kata Tuhan 3 hari lagi sembuh. Hari kedua belum sembuh. Hari ketiga belum sembuh. Hari keduanya tambah parah. Hari ketiga tambah parah gitu ya. Tuhan, sudah 3 hari ini loh ya. Saya ngomong 3 hari loh. Gimana ini ya? Aduh, sejak pagi, jam 8 itu saya ingat, saya cuma tahu satu hal. Saya harus doa, saya harus nyanyi, saya harus istilahnya itu baca firman. Saya terus lakukan itu, muter aja. Saya cuma tahunya itu aja. Pokok Tuhan, aku minta nenek saya ini disembuhkan. Ya apa caranya? Kamu maunya aku doa, kamu maunya aku nyembah Tuhan, saya lakukan itu. Terus dari jam 8 sampai jam setengah 12, jam 12 gitu ya. Setengah 1 saya sudah capek. Kemudian saya tidur. Setengah 1 siang akhirnya saya sudah tidur, saya cuma dengar masih buang air besar gitu. Aduh, saya hatinya, aduh Tuhan, saya sudah hancur hati ini sungguhan. Aku dengar ini 3 hari ini sudah ya. Saya sudah tidur sampai sorenya gitu, saya bangun jam setengah 6 gitu, saya lihat di meja makan itu ada laboratorium, hasil laboratorium. Sebenarnya sudah datang hasil laboratoriumnya mak saya tentang kankernya. Aduh, mateng ini ya. Harapannya sudah habis gitu ya. Saya cuma buka, saya lihat tidak ada kanker ternyata. Saya lihat gembira, sukacita. Saya kemudian turun, saya lihat mak saya sudah sembuh. Sudah berhenti gitu ya. Puji Tuhan. Aduh, puji Tuhan. Saya bilang, Mak, Tuhan itu luar biasa. Mak ikut Yesus saja. Kemudian sebulan kemudian sakit lagi. Saya tanya, Mak,
Mak minum air itu lagi. Iya. Sudah ya Mak ya. Tuhan nanti akan sembuhkan. Saya bilang Tuhan kasih ono kesempatan lagi ya. Jangan sakit ya. Sejak itu Mak saya sudah istilahnya berhenti. Sudah. Dan kita kemudian ngeringkesi istilahnya. Menurunkan segala altar dan semuanya itu kemudian kita satu keluarga bersihkan semua gitu ikut ya. Tuhan berarti. Iya, ke Tuhan semuanya. Wow. Pendeta saya nggak pernah loh. Nggak pernah bilang, ngajarin. Ini nggak boleh gini ya, ini nggak boleh gitu ya. Malah dia ajar begini. Kalau ini cengbing, sebentar lagi kita ini orang Tionghoa itu ke tanggal 5 April ini ya, 2 minggu sebelum dan 2 minggu sesudah itu kita datang ke makam, gitu ya. Dia ajar, kalau kamu nanti di makam, kamu nanti doanya seperti gini ya, Tuhan Yesus, terima kasih ya. Doanya sama Tuhan Yesus saja, jangan sama apa namanya itu. Iya. Jadi, cara dia, dia cara penginjilannya luar biasa gitu. Makanya gerejanya waktu itu banyak yang ikut seperti begitu. Pak Gunawan, dari kisah hidupnya Pak Gunawan, ketemu sendiri dengan Tuhan, bagaimana dulu tahu saktinya begitu ya, tapi ternyata Tuhan lebih sakti. Iya, mungkin, saya baru sadar. Mungkin ada yang menyaksikan perbincangan kita ini sedang mencari kesaktian atau sedang mencari kuasa yang jauh lebih besar. Apa yang Pak Gunawan bisa sampaikan kepada pemirsa? Saya waktu itu guamia ya, guamia atau meramal gitu ya. Kita bisa tahu nasibnya orang, masa lalunya, masa depannya, keluarganya seperti apa begitu ya. Tapi satu hal saya tahu, walaupun kita berusaha seperti apapun juga ya, kalau sudah dimeteraikan seperti itu istilahnya, sudah digariskan, orang tidak akan bisa lari. Kalau seperti itu buat apa diramal? Kalau engkau tahu, kalau ramalannya itu bagus. Kalau tidak, tentu akan buat orang ini patah semangat gitu ya. Dan kemudian kita melihat segala sesuatunya di dunia ini, pada waktu saya tahu seperti itu ya, saya lihat semuanya itu seperti sia-sia. Percuma kamu berusaha sekuat apapun juga, hasilnya tetap ini kok. Buat apa orang harus berusaha dengan luar biasa. Dan saya lihat walaupun pakai cara ini cara itu, kalau sudah digariskan nggak bisa berubah. Saya lihat seperti itu. Kemudian yang bisa ngerubah ini siapa? Waktu itu saya sudah berpikir juga, siapa yang bisa ngerubah hal-hal seperti yang sudah digariskan? Setiap orang pasti ikut putaran nasib. Cuma guru saya waktu itu sudah bilang begini, ada beberapa orang yang kalau kamu nanti ramal tidak akan cocok. Kenapa? Karena orang-orang itu sudah tidak lagi mengikuti garisan nasib di dunia ini. Contohnya seperti gini, biksu dia bilang gitu. Atau orang-orang yang jalani. Mereka semua itu adalah orang-orang yang sudah tidak ikut lagi putaran nasib seperti ini. Kenapa? Karena mereka sudah di atasnya ini semua. Jadi misalkan ya contoh ya, harusnya marah. Tapi kemudian ternyata dia nggak marah. Entah kenapa dia berusaha lawan segala macam itu supaya tidak marah. Dia berubah karakternya. Nasibnya juga ikut berubah seperti itu. Orang-orang yang ikut jalani seperti itu. Makanya saya lihat orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh ikut Tuhan, nasibnya tidak sama. Saya lihat ya saudara saya sendiri aja ya misalkan gitu ya. Ketika dia ikut Yesus gitu ya, nasibnya sudah berubah. Harusnya seperti gini, kok nggak seperti gini? Sudah nggak bisa dihitung. Harusnya umurnya sudah pendek lah, harusnya keuangannya jelek lah. Ini kok lain sekali, berubah gitu ya. Ternyata dia ikut Yesus gitu ya, dan dia berani melakukan sesuatu yang luar biasa. Misalkan kerja luar negeri, pulang hasilnya cuma sedikit, bisa dibuat untuk modal kerja, tapi dia hitung, aku belum ngasih persembahan selama ini kepada Tuhan lewat gerejanya. Sudah dihitung-hitung, semua hasilnya ini harus diserahkan. Yang luar biasa itu ya, diserahkan semua. Saya pikir, aduh, nggak masuk akal. Orang tolol mana? Tapi setelah dilakukan ternyata? Dilakukan sungguhan dan kemudian dia mulai lagi kerja dari bawah. Ternyata ada aja yang tolong dia, ada orang-orang yang kamu mau mesin ini, sudah kamu pakai aja loh. Saya nggak ada uang untuk bayar, dipakai aja dalam jumlah yang besar. Orang yang tidak dikenal, orang yang itu kalau bukan bangsa yang lain, dan istilahnya dari agama yang lain pun, ya nggak kenal apa-apa, sudah kamu pakai aja.
Iya. Ikut Tuhan itu kadang-kadang kita berjalan di atas kemustahilan. Jadi pemirsa, kalau Anda sedang mencari guru yang hebat, Anda ingin hidup Anda diubahkan, ikut Yesus. Sekarang juga keputusannya, karena kita nggak tahu sampai kapan kesempatan itu diberikan kepada kita. Betul. Ya. Dari kisah hidup Pak Gunawan, Tuhan pakai Pak Gunawan, dan dia sudah membuktikan bagaimana kedahsyatan Tuhan Yesus. Amin. Betul sekali. Putuskan sekarang juga untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya Wahyu Widiawati pamit, sampai jumpa.